Salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, kelompok kami akan mempresentasikan mengenai kewirausahaan cemilan sehat yang disebut dengan Geta atau Nugget Tahu. Kami beranggota 5 orang, dengan saya sendiri Julia Eva Suryani dan teman saya Siska Arita, kemudian Lineo Vina Sartua Pardede, Elveria Rumahorbo, dan Dewi Clarita, dengan dosen pengampu Sunario STMT. Saya akan menjelaskan mengenai latar belakang camilan sehat Geta, Nugget Tahu, dan tujuan pendirian usaha. Di era globalisasi saat ini, tentunya sangat sulit bagi kita untuk mendapatkan pekerjaan. Hal yang paling mungkin untuk dilakukan ialah dengan berwirausaha. Dengan berwirausaha kita tidak perlu repot-repot untuk melamar pekerjaan dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya hanya untuk mendapatkan gaji yang bahkan mungkin tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Di sini kami mencoba untuk berwirausaha dengan menjalankan usaha Nugget Tahu. Jadi saya harapkan dengan usaha ini kita bisa mendapatkan pendapatan lebih dan mampu membuka lapangan pekerjaan baru bagi semua orang, tentunya apabila sudah berkembang. Adapun untuk menjalankan usaha Nugget Tahu ini terbilang tidak susah karena usaha ini pun bisa kita mulai dengan modal yang relatif ringan. Selain itu, dengan melakukan sedikit inovasi terhadap makanan Nugget Tahu ini, maka saya rasa peluang usaha untuk kedepannya juga cukup menjanjikan, dan untuk bahan bakunya sendiri bisa kita dapatkan dengan mudah. Adapun tujuan untuk menjalankan usaha ini diantaranya ialah yang pertama, untuk menambah penghasilan setiap bulannya. Yang kedua, untuk belajar berwirausaha sedini mungkin. Yang ketiga, untuk menyediakan jajanan sehat berbahan dasar tahu. Yang keempat, yaitu untuk membuka lapangan kerja baru. Dalam melakukan suatu usaha, pastinya dibutuhkan yang namanya nama produk, tempat usaha, dan peluang wirausaha. Nah, nama produk adalah hal yang sangat penting dan diperlukan supaya produk kami mudah dikenal dan diingat oleh kalangan masyarakat, terutama target pasar kami yaitu para konsumen. Produk ini kami beri nama Geta atau singkatan dari Nugget Tahu. Produk ini merupakan jenis makanan ringan atau cemilan yang baik dikonsumsi mulai dari kalangan anak-anak, remaja, pemuda, bahkan hingga orang tua sekalipun. Kemudian dalam berwirausaha dibutuhkan yang namanya tempat. Untuk menjalankan usaha ini, kami lebih memilih untuk melakukan usaha produksi Nugget Tahu itu adalah di rumah. Dan segala aktivitas produksi itu pun tetap dilakukan di rumah. Dan ada beberapa alasan mengapa kami melakukan produksi Nugget Tahu ini di rumah. Yang pertama, karena kami mengalami keterbatasan dari segi modal, sehingga kami tidak dapat menyewa tempat untuk melakukan usaha. Yang kedua, karena telah tersedianya peralatan produksi atau lengkap di rumah, sehingga tidak terlalu rumit untuk melakukan suatu produksi dalam pembuatan Nugget Tahu. Kemudian peluang wirausaha. Alasan kami memilih produk Nugget Tahu ini karena masih jarang ditemukan di pasaran, di mana nugget biasanya menggunakan bahan dasar dari daging yang diproduksi di pabrik. Nugget yang dibuat di pabrik pada umumnya menggunakan bahan pengawet yang tidak baik bagi kesehatan. Sedangkan Nugget Tahu yang kami produksi, dia menggunakan bahan-bahan alami, sehat, bahkan juga aman untuk dikonsumsi. Karena setiap pembuatan Nugget Tahu kami lakukan di saat ada yang namanya pengorderan dan di saat kami ingin memasuki target pasar, maka tidak dibutuhkan yang namanya pengawet karena kami ingin menyajikan produk kami dengan kualitas yang sehat dan aman. Kemudian hal yang menjadi ancaman dari produk olahan Nugget Tahu ini adalah pastinya ada yang namanya para pesaing-pesaing yang pastinya juga mereka akan terus bertumbuh, sehingga hal ini membuat kami harus lebih inovatif dalam bersaing, sehingga kami juga lebih inovatif lagi dalam menghasilkan suatu produksi sehingga kami mampu bersaing dan mendapatkan banyak pelanggan. Selain itu, produk ini juga tergantung atas kedelai, di mana yang menjadi bahan pokoknya adalah tahu
yang terbuat dari kedelai atau bahan kebutuhan pokok lainnya. Jadi, apabila harga kebutuhan pokok naik, maka secara otomatis biaya produksi juga akan meningkat. Sehingga itu sangat berdampak bagi keuntungan kami, bahkan juga berdampak pada hasil produksi yang dihasilkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang biaya produksi. Yang pertama ada modal. Modalnya 25.000 dikali 6 sama dengan 150.000. Yang kedua ada pengeluaran. Pengeluarannya berdasarkan biaya variabel, yaitu yang pertama nama bahannya tepung panir, banyaknya setengah kilogram, jumlahnya 10.500. Yang kedua ada tepung terigu sebanyak 1/4 kilo, jumlahnya 4.000. Yang ketiga ada ayam, banyaknya 1/4 kilo, harganya 6.500. Yang keempat ada minyak goreng, banyaknya 1 liter, seharga 13.000. Yang kelima ada merica, sebanyak 4 plastik, harga satuannya 500. 4 dikali 500 sama dengan 2.000. Yang keenam ada bawang putih, sebanyak 9 butir, harganya 10.000. Yang ketujuh ada wortel, sebanyak 2 buah, harga satuannya 2.000. 2 dikali 2.000 sama dengan 4.000. Yang kedelapan ada telur, sebanyak 4 butir, harga satuannya 1.500. 4 dikali 1.500 sama dengan 6.000. Yang kesembilan ada daun bawang, sebanyak 1 ikat, harganya 1.000. Yang ke-10 ada Royco, sebanyak 2 saset, harga satuannya 1.000. 2 kali 1.000 sama dengan 2.000. Yang ke-11 ada tahu, sebanyak 4 buah, 4 dikali 500, jumlahnya 4.000. Yang ke-12 ada saus sambal, sebanyak 2 renteng, harga satuannya 5.000. 2 dikali 5.000 sama dengan 10.000. Total dari jumlah tersebut yaitu 73.000. Yang kedua biaya tetap. Nama barangnya yang pertama garam, sebanyak 1 bungkus, harga satuannya 2.000, jumlahnya 2.000. Yang kedua ada mika plastik, sebanyak 1 bungkus, harga satuannya 15.000, jumlahnya 15.000. Yang ketiga ada tusuk gigi, sebanyak 1 paket, harganya 5.000. Yang keempat ada kertas minyak, sebanyak 1 pak, harga satuannya 8.000. Yang kelima ada isi staples, sebanyak 1 pak, harganya 2.500. Yang keenam ada plastik hitam kecil, sebanyak 1 pak, harganya 3.500. Yang ketujuh ada tabung gas, sebanyak 1 tabung, harga satuannya 19.000, jumlahnya 19.000. Total dari biaya tetap jumlahnya yaitu 55.000. Nah, biaya totalnya sama dengan biaya variabelnya 73.000 ditambah biaya tetap 55.000 sama dengan 128.000. Dan selanjutnya biaya keuntungannya. Dalam sekali produksi menghasilkan 80 buah neta yang dikemas menjadi 20 bungkus dengan masing-masing bungkusnya berisi 4 buah nugget tahu dan tiap bungkusnya seharga 10.000. Penjualannya sama dengan 20 bungkus dikali 10.000 sama dengan 200.000. Laba bersihnya yaitu hasil penjualannya dikurang biaya produksi. Nah, hasil penjualannya 200.000 dikurang 128.000. Nah, dapat laba bersihnya totalnya 72.000. Jadi setiap produksi kami memperoleh laba sebesar 72.000 dan dibagi 5 orang, maka tiap orangnya mendapatkan laba 14.400
dalam sekali produksi. Nah, selanjutnya yaitu sasaran produksinya. Sasaran usaha dari makanan nugget tahu ini adalah kalangan muda, orang tua, hingga toko-toko yang menyediakan jajanan olahan. Yang pertama, warung makan. Warung makan ini adalah tempat di mana orang-orang singgah atau mampir untuk makan, minum, dan bahkan ngobrol dengan teman-teman. Dengan melihat peluang tersebut, maka produk kami ini bisa juga ditaruh ke warung-warung tersebut dan bisa mendapatkan keuntungan yang banyak karena banyak kalangan umum yang datang di warung. Yang kedua ada kantin sekolah atau universitas. Nah, kantin adalah tempat di mana para mahasiswa atau mahasiswi untuk beristirahat di area sekolah atau kampus. Nah, kantin selalu ramai, dipenuhi anak-anak muda untuk apalagi pelanggan produk kami ini utamanya adalah para remaja yang selalu penasaran akan makanan yang unik dan serta murah di kalangan remaja. Dengan begitu diharapkan dapat meningkatkan penjualan dan pelanggan dari produk kami. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Yang selanjutnya yaitu cara pemasaran. Kami mempromosikan produk kami dengan cara menawarkan ke teman-teman kuliah, keluarga, dan kerabat. Bahkan kami juga mencoba mempromosikan lewat media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan juga media sosial lainnya. Lalu ada analisis SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan. Kekuatan dari produk kami yang pertama diproduksi dengan menggunakan komponen yang sehat, yaitu dengan bahan baku tahu, di mana bahan baku tersebut merupakan bahan yang sangat baik bagi tubuh dan memiliki nilai guna yang seimbang. Yang kedua, produk ini diproduksi dengan menggunakan alat-alat yang lengkap dan tempat produksi yang bersih, sehingga tidak ada pengaruh dari bahan lain yang dapat membuat hasil produksi menjadi tidak higienis. Lalu yang ketiga, kekuatannya yaitu sudah mempunyai pelanggan tetap, sehingga hasil produksi bisa langsung dikirimkan ke semua pelanggan yang sudah melakukan pre-order sebelumnya. Dengan begitu, hasil ngeta yang diproduksi bisa berlangsung dikirim ke pelanggan dalam keadaan fresh. Yang kedua, weakness atau kelemahan dari produk ini yaitu proses produksinya cukup lama, mengingat komponen bahan yang digunakan juga cukup banyak dan juga membutuhkan ketelitian, sebab jika tidak teliti, hasil produksi akan tidak maksimal atau tidak sesuai harapan. Produk ini juga masih terbilang baru, yang mana juga belum banyak yang mengetahui. Oleh karena itu, saat ini kami melakukan promosi dengan memanfaatkan media sosial yang ada dengan tujuan agar produk kami bisa dikenal oleh masyarakat luas. Lalu ada opportunity atau peluang. Melihat produk ini masih baru dikenal dan sepertinya masih belum banyak pesaingnya, maka cukup mudah bagi kami untuk membuat orang penasaran akan produk ini. Di samping itu, kami mencoba untuk membuat produk olahan berbahan dasar tahu dan dikemas dalam bentuk yang lebih modern dan tentunya juga lebih sehat. Dengan begitu, kita bisa mendapatkan keuntungan yang cukup besar dan bisa mengembangkan produk ini lebih luas lagi. Selanjutnya ada threat atau ancaman. Hal yang akan menjadi ancaman dari produk olahan tahu ini adalah pesaing-pesaing yang pastinya juga akan terus bertumbuh, sehingga kita harus lebih inovatif lagi untuk tetap bisa bersaing
dan mendapatkan banyak pelanggan. Selain itu, produk kami ini juga tergantung akan bahan baku seperti kedelai dan bahan baku pokok lainnya. Jadi apabila harga kebutuhan pokok naik, maka otomatis biaya produksi juga akan semakin meningkat, sehingga akan berdampak pada keuntungan dan hasil produksi yang semakin menipis. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke pengembangan usaha. Untuk mengembangkan usaha yang telah kami rintis, kami selalu melakukan inovasi setiap bulannya dengan menggunakan variasi rasa sesuai dengan permintaan pelanggan. Selain itu, kami juga menginovasi bentuk terhadap nugget tahu ini dengan berbagai bentuk yang dapat menarik pelanggan, seperti bentuk loaf, bulat, petak, dan bentuk lainnya. Selanjutnya masuk ke kesimpulan. Usaha makanan olahan nugget tahu ini merupakan salah satu peluang usaha yang cukup menjanjikan untuk kedepannya. Apalagi sekarang ini sangat sulit untuk mencari pekerjaan. Sehingga peluang usaha ini sangat baik apabila kita tekuni, serta sabar dalam proses usaha, dan kita kembangkan lagi, maka memperoleh keuntungan yang cukup besar dan tergantung dari seberapa besar modal yang kita miliki. Selanjutnya masuk ke saran. Untuk para pembaca yang ingin memulai dan merintis usaha nugget tahu ini, maka sebaiknya Anda juga memperhatikan beberapa hal berikut ini. Yang pertama adalah modal yang Anda miliki. Yang kedua, lokasi untuk perjualan yang strategis jika Anda menyewa tempat ya. Yang ketiga, inovasi dan produksi. Yang terakhir adalah ketekunan.